Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-soal ma haddul qalili wal katsiri minal ma'i. Pertanyaan, apa batasan dari sedikitnya dan banyaknya suatu air? Al-jawab, al-qalilu ma duna qullataini wal katsiru ma balagha qullataini fa aktsara wa kullatani mi'ataini wa salasina litran takriban. Al-jawab, jawabannya, air yang sedikit itu air yang tidak mencapai 2 kulah, dan air yang banyak itu air yang mencapai 2 kulah atau lebih dari itu. Dan 2 kulah itu sekitar 230 liter. Aqsamul ma, najis, tahir, wa tahur. Najisun la yarfa'ul hadatsu wa la yuzilu al khabatsu wa la yajuzu isti'maluhu illa darurah. Najis tidak dapat menghilangkan najis dan tidak dapat menghilangkan kotoran. Wala yajuzu isti'maluhu illa darurah, dan tidak boleh pemakaiannya kecuali dalam keadaan darurat. Air najis terbagi menjadi 2, yakni al-mutaghayyiru ahadu awsafihi binajisin qalatahu qalla am aktar am kasura, yakni air yang berubah salah satu sifatnya dengan najis yang bercampur dengan air tersebut, baik itu sedikit ataupun banyak. Al-ma'ul qalilul ladzi la laqa an-najasah walau lam yataghayyar. Yang kedua, yakni air yang sedikit yang bertemu dengan najis walaupun air tersebut belum berubah salah satu sifatnya. Tahirun la yarfa'ul hadatsu wa la yuzilul khabatsu wa yajuzu isti'maluhu fi ghairihima. Air yang suci dan mensucikan, tahir. Air yang suci tapi tidak mensucikan, yakni tahir. Yakni dia tidak dapat menghilangkan najis dan tidak dapat menghilangkan kotoran, akan tetapi boleh pemakaiannya selain di keduanya, yakni selain untuk bersuci. Air tahir terbagi menjadi 3, yakni al-mutaghayyiru ahadu awsafihi bitahirin. Air yang berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang dengan tercampurnya sesuatu yang tahir, atau yang sesuatu yang dia itu suci tapi tidak mensucikan. Al-musta'malu fi raf'i hadasi, air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Al-khariju minan nabatat ba'da asriha, ini air yang keluar dari tanaman setelah panennya atau setelah diproses. Tahurun yarfa'ul hadatsu wa yuzilul khabasu, air yang tahur yakni suci dan mensucikan, itu dia menghilangkan najis dan menghilangkan kotoran. Babul wudu. As-soal ma hiya syurutul wudu. Bab wudu. Pertanyaan, apa itu syarat-syarat wudu? Apa saja itu? Al-jawab, syurutul wudu. Jawabannya, syarat-syarat wudu: an-niyah, al-aqlu, al-islam, tahuriyatul ma, ibahah, izalatul mani'i min wusulil ma'i, izalatul khariji min sabili dukhulil waqti lidaimil hadasi, at-tamyiz, inqita'u al-mujib. Syarat-syarat wudu: yang pertama yakni niat, yang kedua memiliki akal sehat atau berakal, yang ketiga yang ketiga Islam, beragama Islam, yang keempat menggunakan air yang suci, yang kelima air tersebut berstatus mubah atau boleh untuk dipakai. Izalatul mani'i min wusulil ma'i, menghilangkan segala sesuatu yang menghalang dari tibanya air ke dalam pori-pori. Izalatul khariji min sabili,
ini menghilangkan atau membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalur. Dukhulil waqti lida imil hadasi, telah masuk waktu salat bagi siapa atau bagi barang siapa yang selalu seringkali memiliki hadas. At-tamyiz, yakni dapat membedakan yang baik dan benar. Inqita'il mujib, yakni terhentinya hal-hal yang dapat membatalkan wudu. As-soal, kam furudul wudu wa ma hiya? Pertanyaan, ada berapa fardu-fardu wudu dan apa saja itu? Furuduhu sittatu wa hiya ghuslul wajhi, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mashur ra'si wal udhunaini, ghuslur rijlaini, at-tartibu muwalah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jawabannya, furudul wudu sittatu. Ini fardu-fardu wudu ada 6. Dan itu ialah ghuslul wajhi, ini membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kedua telinga, membasuh kedua kaki, tertib, dan mualah, ini berurutan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. As-soal, ma wajibatul wudu? Pertanyaan, apa saja wajib-wajib wudu? Al-jawab, wajibatuhu isnan. Wajib-wajibnya ada 2. At-tasmiyah ghuslul kaffaini min qiyami naumil laili. Yang pertama ini at-tasmiyah atau membaca basmalah sebelum berwudu. Ghuslul kaffaini min qiyami naumil laili. Yang kedua, ini membasuh kedua telapak tangan setelah bangun tidur. As-soal, ma hiya sunanul wudu? Apa saja sunah-sunah wudu? Al-jawab, minha istiqbalul qiblah, as-siwak, ghuslul kaffaini salatan, taqaddimul madmadati wal istinsyaqi qabla ghuslil wajhi, al-mubalaghatu fihima li ghairi sha'im, ad-dalku, tahlilul lihyah wa asabi'il yadaini war rijlaini, akhdhu ma'in jadidin lil udhunaini, taqdimul yumna 'alal yusra, at-taslith, istishabu dzikrin niyati ila akhiril wudu, ayyatawalla wudu'ahu binafsi min ghairi muawanati. Jawabannya, ini yang pertama menghadap kiblat, yang kedua bersiwak, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Taqdimul madmadati wal istinsyaq, ini mendahulukan berkumur-kumur dan istinsyak sebelum membasuh wajah. Al mubalaghatu fihima, ini berlebihan atau melebihkan dalam berkumur-kumur dan istinsyak bagi orang yang bukan orang yang berpuasa. Adalku, yakni membasuh atau menggosok anggota wudu. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot dan jari-jari kaki dan tangan. Yang kedelapan, mengambil air baru untuk membasuh telinga. Yang kesembilan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Yang ke-10, melakukan setiap gerakan sebanyak 3 kali. Yang 11,
terus meniatkan diri selama mengulangi niat selama berwudu sampai wudu selesai. Yang ke-12, ini berwudu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. As-soal ma hiya nawaqidul wudu? Apa itu pembatal-pembatal wudu? Al-jawab min nawaqidihi. Yang pertama, al-khariju min sabililaini, al-khariju an-najisu al-kathiru min baqiyatil badani, masul farji bil yadi, aklu lahmil ibil, ghuslul maiti, zawalul aqli, lamsul mar'ati bisyahwatin, kullu mujibul ghusli. Yang jawabannya di antara pembatal-pembatal wudu, yang pertama, segala sesuatu atau sesuatu yang keluar dari dua lubang. Yang kedua, segala najis yang keluar, baik itu sedikit dalam jumlah yang banyak, di min baqiyatil badani. Min baqiyatil badani yakni tanpa ada suatu penghalang. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tangan. Yang keempat, memakan daging unta. Yang kelima, membasuh atau memandikan mayat. Zawalul aqli, ini hilangnya akal. Lamsul mar'ati, ini memegang mar'ah atau perempuan dengan syahwat. Yang kedelapan, yakni setiap sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Babun najasah wa kaifiyati izalatiha. Bab najis dan tata cara untuk menghilangkannya. As-soal ma hiyan najasat? Apa itu najis? Al-jawab an-najasat hiya baulun hayawanin ghairi ma'kul, wa ituhu ad-dammu al-maitatu al-qay as-sadidu al-khinziru al-kalb. Jawab, najis itu ialah kencing hewan yang tidak boleh untuk dimakan, kotorannya, darah, bangkai, muntah, nanah, babi, dan anjing. As-soal kaifa izalatu tilkan najasah? Bagaimana cara menghilangkan najis-najis itu? Al-jawab, jawabannya yang pertama, ma gharra fil ardi fa bi ghaslatin wahidin. Jika najis itu berada di tanah, maka cukup dibasuh sekali. Najasatul kalbi wal khinziri bisa ba'ay ghaslatin ihdahunna bit turab. Najis anjing dan babi itu dengan 7 kali pencucian, dan salah satunya dengan tanah. Baulul gulami qoblal fitami birosil ma'i alaihi. Air kencing anak laki-laki yang belum makan selain ASI, cukup cara membersihkannya cukup diperciki air di atasnya, di atas najis tersebut. Wa ma siwa hadhihi fa bisa bi'i ghuslatin min ghairi tartibin. Dan selain yang disebutkan itu, maka dibersihkannya dengan 7 kali pencucian tanpa menggunakan tanah. Babu qada'il hajati wal istijmar. Bab qada hajah atau menunaikan hajat dan istinja. As-soal madza yustahabbu min qada'il hajah? Pertanyaan, apa yang disunahkan atau yang diperbolehkan? Apa yang diperbolehkan ketika menunaikan hajah?
yustahabbu fihi at-tasmiyah, diperbolehkan di dalamnya yakni at-tasmiyah, ini membaca basmalah, wa ta'awudz, dan membaca ta'awudz, wa taqdimil yusra dukhulan, dan mendahulukan yang kiri ketika masuk ke tempat qada'il hajah, wal ibtiadu wal intial, menjauh dari pandangan manusia dan memakai alas kaki, wa taqdimul yumna khurujan, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan atau mendahulukan yang kanan, wal istighfar, dan istighfar, wa tahmid, dan tahmid. As-soal, madza yukrahu fi qada'il hajah, apa yang dibenci dalam qada'il hajah atau menunaikan hajah? Al-jawab, yukrahu fihi istihabu syai'an muhtarimin kadzikri ghairal mushaf. Jawabannya, yang dibenci di dalamnya yakni istahabbu atau membawa sesuatu, istahabbu syai'an, membawa sesuatu, muhtariman, yang dihormati, kadzikri ghairal mushaf, seperti sesuatu yang mengandung zikir selain mushaf dan Al-Qur'an. Wal kalamu fil khala'i, dan berbicara dalam tempat buang hajat. Wal baulu fil hujri, dan buang air di tanah atau di lubang tanpa alasan. Wa massu farji biyaminihi, dan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Wal istinja'u awil istijmaru bil yamini, dan dia istinja atau membersihkan bekas qada'il hajahnya itu dengan tangan kanan. Wal istiqbalu qiblata au istidbaruha, dan selanjutnya yakni menghadap kiblat atau membelakanginya, fil istinja, ketika beristinja. Wal istiqbalu mahabbir rih, dan menghadap kepada arah angin. Wal baulu fil ina'i bila hajatin, buang air di dalam suatu wadah tanpa ada alasan. Babut tayammum. As-soal, ma furudut tayammum, ma syurutu sihhatut tayammum, syahatit tayammum. Al-jawab, syurutuhu samaniyatu wahya, syarat as-soal, apa saja syarat-syarat sahnya tayamum itu? Jawabannya, syarat-syaratnya ada 8, dan itu al-islam, Islam, al-aqlu, berakal, an-niyah, berniat, at-tamyiz, yakni bisa membedakan yang baik dan buruk, al-istinja'u awal istijmar, ini istinja, dukhulul waqti sholat, telah masuk waktu sholat, ayyakuna biturabi, ini menggunakan debu atau tanah, ta'adzuri isti'malil ma' au faqadahu, ketika ketika tidak ada air. As-soal, ma furudut tayammum, apa saja fardu-fardu tayammum? Al-jawab, furuduhu arba'ah, fardu-fardunya ada 4. Mashul wajhi, yakni membasuh wajah, mashul yadaini ila ku'aini, jadi membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, at-tartibu fit taharati as-sughra la kubra, at-tartib, yang tertib dalam bersuci kecil, bukan bersuci besar. Muwalatu fi tahirati as-sughra, yakni berurutan dalam bersuci yang kecil. As-soal, ma mubtilatu at-tayammum, apa saja membatalkan tayammum? Al-jawab, mubtilatuhu arba'ah, pembatal-pembatalnya ada 4. Khurujul waqti, telah keluarnya waktu sholat atau telah berlalu waktu sholat. Mubtilatul wudu'i al-ghusla wal ghusla, dan ini apa-apa yang membatalkan wudu dan membatalkan mandi. Wujudul ma'i liman tayammama li faqdihi, adanya air
bagi barang siapa yang dia bertayamum karena tidak ada air. Al-qudratu ala isti'malil ma, yakni kadar kemampuan dalam memakai air. As-soal ma wajibut tayamum, apa saja wajib tayamum. Al-jawab wajibuhu tasmiyatu ma'adzikri, wajibnya yaitu membaca basmalah dan berzikir. Watas kutu sahwan wajahlan, dan itu kewajiban itu gugur apabila dia lupa ataupun tidak tahu. As-soal bayyin sifat tayammum, terangkanlah bagaimana sifat tayammum. Al-jawab ayyan wiya tayammum, ini supaya atau agar ia berniat tayammum, summa yusammi, lalu membaca basmalah, wa yatribut turab, dan memukul tanah, biyadaihi mufarrajatai al-asabi'i darbatan wahidah, dengan kedua tangannya dengan jari-jari yang terbuka dengan satu kali pukulan. Summa yasmahu wajhahu bi batini asabihi, lalu membasuh atau mengusap wajahnya dengan tangan bagian dalam. Wa yasmahu kaffaihi bi rahataihi ila ku'aihi, dan membasuh kedua telapak tangannya sampai pergelangan tangan. Babul ghusli, bab mandi. As-soal ma syurutul ghusli, apa saja syarat-syarat mandi. Al-jawab syurutuhu samaniyah, syarat-syaratnya ada 8. Al-islamu, yakni Islam. Al-aqlu, yakni berakal. At-tamyiz, yakni dapat membedakan yang baik dan buruk. An-niyah, ini berniat. Tahuriyatul ma, yakni air yang suci. Ibahah, yakni air yang diperbolehkan. Izalatul haili, ini menghilangkan segala penghalang. Inqita'u al-mujibi kan qita'i damil haidi wa damin nifas, telah berhentinya atau telah terpotongnya apa-apa yang mewajibkan mandi, seperti telah berhentinya darah haid dan darah nifas. As-soal ma mujibatul ghusli, apa saja yang mewajibkan mandi. Mujibatuhu sittah, yang mewajibkannya ada 6. Furujul mani bila zatin awin tiqaluhu walau lam yakhruj, ini keluarnya mani dengan lezat ataupun berpindahnya walaupun belum keluar. Al-wat'u, ini berhubungan badan. Al-haidu, haid. An-nifasu, nifas. Al-islamu, islamul kafiri, ini orang kafir yang masuk Islam. Al-mautu, yakni kematian. As-soal ma wajibatul ghusli, apa saja wajib mandi. Al-jawab wajibuhu wahidun, wajibnya itu hanya satu. Wa hiya tasmiyatu inda dzikri wa tasqutu sahwan, wajibnya yaitu membaca basmalah atau tasmiyah dan berzikir ketika berzikir. Watas kutu sahwan, dan hal itu gugur apabila lupa. As-soal ma furudul ghusli, apa saja fardu mandi. Al-jawab farduhu wahidun, fardunya itu 1. Wa huwa ta'mimul badani bil ma'i wa yadkhulu fihi al-famu wal anfu, yakni menyiramkan air ke seluruh tubuh, yang mencakup di dalamnya itu mulut dan juga hidung. As-soal ma sunanul ghusli, apa saja sunah-sunah mandi. Al-jawab sunanuhu samaniyah, jawabannya sunah-sunahnya ada 8. Ghuslul kaffaini salasan, ini membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ghuslu ma talawwasa, ini membasuh apa saja, membasuh bagian yang kotor. Al-wudu'u qabla al-ghusli, ini berwudu sebelum mandi. At-tayammun, ini mendahulukan yang kanan. Ad-dalku, ini menggosok anggota badan. Al-haswu, menyiramkan air ke kepala.
Al-hasu ala ra'si salasan, menyiramkan air kepada kepala sebanyak 3 kali. Ghuslul qadamaini fi makanin ukhra, ini mencuci kaki, kedua telapak kaki di tempat lain setelah mandi. Al-muwalah yakni tertib atau sesuai urutan. As-su'al bayyin sifatil ghusli, jelaskanlah bagaimana sifat-sifat mandi atau tata cara mandi. Al-jawab yanwil ghusla, yang pertama ini berniat untuk mandi, summa yusammi, lalu membaca basmalah, summa yaghsilul yadayhi salasan wa yaghsilu ma bihi ada, summa yamsahu yadahu bil ardi, kemudian membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali, lalu membasuh apa yang kali, dan membasuh bagian tubuh yang kotor, lalu mengusap kedua tangannya dengan tanah. Summa yatawaddau, lalu berwudu min ghairil ghusli rijlaini, berwudu tanpa mencuci kaki. Summa yufidu ala ra'sihi al-ma'a, lalu menyiramkan kepada kepalanya air sebanyak 3 kali. Summa yufiduhu ala sairil badani, lalu menyiramkannya ke seluruh tubuh, ma'adal kil a'dha'i, serta menggosok anggota badan, wa taqdimil yamini, dan mendahulukan yang kanan darinya. Summa yantaqilu wa yaghsilu rijlaihi, lalu dia berpindah dan membasuh atau mencuci kedua kakinya. As-su'al ma hiyal aqsalu al-mustahabbah, apa itu mandi yang diperbolehkan? Al-jawab minha, atau yang diperbolehkan atau yang disunahkan. Al-jawab minha al-ghuslu li sholatil jum'ah, ini mandi untuk sholat Jumat. Al-ghuslu min taghsilil maiti, ini mandi setelah memandikan mayit. Al-ghuslu li sholatil idaini, ini mandi untuk sholat Id. Al-ghuslu lil ihrami mutlaqan hatta lil haidi wan nufasi, yang keempat yakni mandi untuk ihram, bahkan bagi yang haid dan nifas. Al-ghuslu lil ifaqati minal igmam, yakni mandi untuk menghilangkan pingsan. Al-ghuslu lidukhuli Makkah, ini mandi untuk masuk Mekah. Al-ghuslu li tawafi az-ziyarati wal ifadati, ini mandi saat atau untuk tawaf, ziarah, dan ifadah. Al-ghuslu lil wuqufi bi Arafati, mandi untuk wukuf di Arafah. Ghuslu al-mustahadati li kulli shalah, ini mandi yang bagi wanita setelah istihadah, yang mengalami istihadah, untuk setiap salatnya. Al-ghuslu ba'dal hijamah, ini mandi setelah berbekam. Babul mashi 'alal khuffaini wal imamati wal jaribah wal jabirah, bab membasuh sepatu dan imamah atau sorban, dan jabirah atau penutup kepala. As-su'al ma syurutul mashi 'alal khuffaini wal imamah wal jabirah, pertanyaan, apa syarat membasuh sepatu atau imamah, sorban, ataupun jabirah, penutup kepala? Maksud ini seperti sorban. Al-jawab syurutuhu, jawabannya syaratnya yaitu taharatu al-mamsuh, ini tempat yang dibasuh atau yang dibasuh itu suci atau bersih. Ibahah, yakni kehalalan atau kebolehan benda yang dibasuh tersebut. Satruhu limahal lil fardi, ini menutupi bagian yang wajib dibasuh.
seperti mata kaki. Mashuhu fil muddati asy-syari'ah, ini membasuh dalam waktu yang diperbolehkan. Mashuhu fit taharati as-sughra, ini membasuh saat dalam keadaan suci dari hadas kecil. Mashul qadri al-wajibi minal mamsuh, jadi membasuh hanya bagian yang wajib dibasuh saja. Lubusil mamsuhi ba'da kamali taharati bil ma'i, memakai benda tersebut setelah menyelesaikan wudu dengan air atau setelah memakai benda tersebut. As-su'al madza yustaratu fil khuffaini wal jawrabaini wal imamati wal himari, apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam sepatu, kaos kaki dan imamah dan aswarban wal himar dan kerudung. Al-jawab yustaratu fil khuffaini wal jawrabaini, ini syaratnya yaitu syarat dalam khuffaini wal jawrabaini, ini kedua sepatu dan kedua kaos kaki, ini tubutuhuma bi anfusihima, kaos kaki dan pembalut itu harus kokoh dan dapat digunakan dalam waktu lama. Imkaniyatu al-masyi bihima limasafati urfiyati duna tamazzuki, ini pemakaiannya itu bisa dipakai untuk berjalan dalam jarak yang jauh. Ada muwasfihima lilauni al-basyarati, tidak boleh transparan. Wayustaratu fil imamah, dan syarat-syarat dalam imamah yakni antakuna mahannakatan au zata du'abatin, ini sorbannya harus terikat atau harus terikat dan terbuat dari bahan yang tepat. Antakuna lirrajul, ini sorbannya harus untuk laki-laki. Wayustaratu fil himar, yakni dalam kerudung, yakni ayyakuna harus mudaran menutupi tahtal halqi, di bawah leher atau tenggorokan. Ayyakuna lil mar'ati, yakni digunakan oleh wanita atau untuk wanita. As-su'al mal qadaru al wajibu masuhu fi khuffaini wal imamati wal himari wal jabirati, apa yang diperlukan atau apa yang diperlukan dalam membasuh sepatu, imamah, sorban, kerudung dan pembalut. Al jawab qadruhu fil khuffaini wal jawrabaini, ini kadarnya atau keperluannya, kadarnya dalam membasuh kedua sepatu dan kedua kaos kaki, yakni yang pertama aksaru zahiril khuffaini awil jawrabaini, ini yang wajib dibasuh adalah bagian paling terlihat dari sepatu, paling banyak dari bagian yang paling banyak terlihat. Wa fil imamati wal khimari aksaru dawairi al imamah awil khimar, dalam sorban dan kerudung, yakni yang wajib dibasuh adalah bagian yang paling banyak dari imamah, dari sorban dan kerudung tersebut. Wa fil jabirah, ini dalam jabirah atau pembalut adalah semuanya. As-su'al mal muddatu syari'atu fi mashil khuffaini wal imamati wal himari wal jabirati, apa mudah atau jarak waktu syariah, jarak waktu syariat dalam syariat untuk membasuh kedua sepatu dan sorban dan juga himar, kerudung, wal jabirah dan pembalut. Jawab muddatuha, ini setelah waktunya atau waktunya, fil khuffaini wal jawrabaini wal imamati wal himari, yakni jarak waktunya dalam membasuh kedua sepatu, kedua kaos kaki, sorban dan kerudung, yakni yaumun wa lailatun lil muqimi
yakni sehari dan semalam bagi orang yang mukim. Wa salah satu ayyamin bilayaliha, ini 3 hari dan 3 malam, lil musafiri bagi musafir. Wa yabda'u ihtisabul muddati min hini ma ahdatsa ba'dal lubsi. Dan mulai penghitungan jaraknya itu sekitar dari ketika terjadi dan setelah pemakaiannya. Wa ammal muddatu fil jabirati, dan sedangkan waktu dalam jabirah atau membalut, ila syifa'il jurhi duna tauqiti, yakni waktu yang ditetapkan adalah hingga luka sembuh tanpa pembatasan waktu tertentu. As-soal ma mubtilatul mashi, apa saja yang membatalkan pembasuh. Al-jawab mubtilatuhu salasatun, pembatal-pembatalnya ada 3, yakni yang pertama zuhuru ba'di mahallil fardi, munculnya atau terlihatnya beberapa bagian yang wajib untuk dibasuh seperti mata, kaki dan lain sebagainya. Mubtilatun al-wudu, yakni apa-apa yang atau berwudu atau apa-apa yang membatalkan wudu. Intihau muddatil masih, yakni telah habisnya waktu atau kurun waktu membasuh. Babul ghusli minal janabah, bab mandi dari janabah. Ini atau bab mandi janabah atau bab mandi wajib. Soal kam wajibatul ghusli, ada berapa yang mewajibkan untuk mandi, wa mahiyah, dan apa saja itu. Al-jawab muwajibatuhu sittatu, yang mewajibkannya ada 6. Wa huwal haidu wan nifasu wa inzalul mani bilazatin aw intiqaluhu wal wat'u wal mautu wal islam. Yang mewajibkan seorang itu mandi ada 6. Yang pertama itu haid, yang kedua nifas, yang ketiga keluarnya mani dengan lezat atau berpindahnya, wal wat'u ini berhubungan badan, wal mautu ini kematian, wal islamu dan masuknya Islam dan masuk Islam. As-soal bayyin sifatul ghusli al mujzi'ah, terangkanlah bagaimana cara mandi yang diperbolehkan. Al-jawab al-ghuslu mujzi'u ayyatiya fihi bi arba'ati asya, mandi yang diperbolehkan yakni yang terdiri dari empat bagian. Yang pertama an-niyah, yang kedua at-tasmiyah, yakni membaca basmalah, al-madmadatu wal istinsyak, ini berkumur-kumur dan istinsyak, ta'mimul badani bil ma', ya. Yang ketiga yang keempat yakni membasuh seluruh badan dengan air. As-soal uzkur sunanul ghusli, sebutkanlah sunah-sunah mandi. Al-jawab min sunanihi, dan dari sunah-sunahnya yakni izalatul adza, yakni menghilangkan segala gangguan atau halangan. Al-wudu, yakni berwudu. Dalkul a'dha, yakni menggosok anggota badan. Al-haswu ala ra'si salatan, yakni menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Ghuslul kafaini salasan, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. At-tayammun, mendahulukan yang kanan. Ghuslul qadamaini fi makanin ukhra, yakni mencuci atau membasuh kedua kaki di tempat lain. Mualah, ini berurutan. As-soal bayyin sifatal ghusli kamilah, terangkanlah bagaimana tata cara mandi atau sifat mandi secara sempurna. Al-jawab kama fi hadithi Maimunah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis Maimunah bahwasanya Rasulullah SAW ghusla kaffaihi marrataini aw salasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci atau membasuh kedua telapak tangannya banyak 2 kali atau 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina, lalu memasukkan kedua tangannya dalam ina atau ke dalam bejana.
Tsumma afragha bihi ala farjihi wa ghaslahu bisimalihi. Lalu menyiramkannya dengan menyiramkan kemaluannya dengan air dan membasuhnya dengan tangan kirinya. Tsumma turaba bisimalihi al-ardo, lalu memukul tanah dengan tangan kirinya. Fadalakaha, lalu membasuh atau menggosoknya dalkan syadidan, dengan gosokan yang kuat. Summa tawaddu'a, lalu wudu'ahu lis-sholati, semua berwudu, lalu berwudu seperti wudu untuk salat. Summa afragha ala ra'si, lalu menyiramkan di atas kepada kepalanya atau di atas kepalanya. Hafanat ini hafanat mil'a kaffihi, menyiramkan di atas kepalanya 3 kali sepenuh dengan takarannya, ini seperti kedua tangan, seperti memenuhi kedua tangannya. Tsumma ghusla sa'iri jasadi, ini lalu membasuh seluruh badan. Tsumma tanahha an maqamihi dzalika, lalu berpindah dari tempatnya itu, tempat berdiam dirinya itu. Lalu faghsala rijlaihi, lalu membasuh kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Wal lafzu al Muslim. As-su'al mal ladzi yustahabbu lahu ghusla. Pertanyaan, apa saja yang memperbolehkan atau disunahkan untuk mandi? Yustahabbul ghusla li salatil jum'ah, yang menyunahkan untuk mandi yaitu untuk salat Jumat. Waliman ghassalal maitan, dan bagi siapa yang telah memandikan mayit. Walil ifaqati minal igmam, yakni orang yang sadar dari pingsan. Wali sholati al-aidaini, untuk salat 2 Id. Walil ihram, dan untuk ihram. Walidukhuli harami Makkah, dan untuk masuk Makkah. Walil tawaf, dan untuk tawaf. Walil wukufi bi Arafah, dan untuk wukuf di Arafah. Walil mustahadati walil muhtajimi. Walil mustahadah, yakni bagi wanita yang istihadah. Walil muhtajimi yakni bagi orang yang telah melakukan bekam. As-su'al mata yustahabbul wudu'u lil junub, apa yang kapan disunahkannya berwudu bagi yang junub. Yustahabbul wudu'u lil junubi fi salasin, ini orang yang junub disunahkan untuk berwudu dalam 3 keadaan. Idza arada naumu, yakni ketika ia ingin tidur. Idza arada al-akla wasyurbi, dan apabila ia ingin makan dan minum. Idza arada mu'awadatal wati, ketika ingin mengulangi hubungan badan.